Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. ولزمان الله استفتاحا لذلك الزمان بوجود طاعتك كما استفتحت أول نهارك واستحفاظا لما يتوقع من عجائب الليل. Kemudian lagi Allah wajibkan atas engkau sembahyang di awal masa malam. Nah, awal masa malam Allah wajibkan lagi sembahyang kita maghrib. Ini sembahyang adalah iftitah zamanil lail, pembuka malam. Karena begitu azan maghrib itu masuk malam. Mulai malam itu mulai maghrib gitu. Nah, jadi malam ini dimulai dengan sembahyang, dimulai dengan taat kepada Allah. Malam itu dimulai dengan ibadah. Dan lagi sembahyang maghrib itu fungsinya adalah sebagai minta penjagaan kepada Allah daripada hal-hal yang terjadi di malam hari. Nah, kalau malam itu ada hal-hal yang kejahatan, biasa malam itu datangnya bala bencana, biasa malam datangnya musibah. Nah, sembahyang maghrib ini fungsinya adalah merupakan minta perlindungan kepada Allah daripada apa yang akan terjadi di malam hari itu. Summa lamma aradta an tanama an sayyidik wa taghfula an rabbik wa tatamatta'a bi firashik amaraka an tudi'ahu bi hudurik ilaih wa ayyakuna akhiru ahdika bih wujuda ta'atik. Kemudian manakala engkau hendak tidur, engkau hendak meninggalkan Tuhan engkau hendak bersenang-senang dengan hambaran engkau, Allah wajibkan engkau sembahyang Isya 4 rakaat. Ini sebagai sembahyang perpisahan engkau dengan Tuhan engkau. Sembahyang Isyanya 4 rakaat. Karena imba Isya ini bakal guring. Isya penutup sembahyang malam. Nah, habis Isya ini kita bakal guring, kita bakal lupa kepada Allah. Jadi sebelum kita guring, sebelum tidur, sebelum lupa kepada Allah, ucapkan dulu perpisahan kepada Allah melalui sembahyang Isya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah antara lain hikmahnya Allah menetapkan waktu-waktu sembahyang demikian tadi. Nah, itu hikmahnya. Ada maksud-maksud khusus dari Allah yang intinya adalah agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakassara amdadaha. Dan Allah mengetahui berhajatnya engkau kepada anugerahnya, maka dia perbanyak amdadaha ay sawabaha, pahalanya. Allah tahu bahwa kita ini butuh pahala yang banyak. Manusia itu perlu kepada pahala yang banyak. Karena itu sebab keselamatan mereka di akhirat. Karena di akhirat itu ada mizan, ada timbangan amal. Nah, timbangan amal ditimbang amal kebaikan kita, ditimbang dosa kita. Nah, ini masa saat yang kita memerlukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Itu saat-saat yang mendebarkan kita, yang menegangkan kita. Kalau banyak timbangan kejahatan, ke neraka. Kalau menang timbangan kebaikan, timbangan kebaikan menang surga. Nah, itulah saat yang mendebarkan, saat yang menegangkan kita. Nah, Allah mengetahui bahwa kita ini perlu kepada kebaikan, perlu kepada pahala, maka Allah banyakkan pahala sembahyang tadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang yang berat timbangan kebaikan walaupun sazarrah, artinya ini kebaikan ini sedikit atau banyak,
sedikit banyaknya, cuma banyak kebaikan. Fahuwa bi aisyatir radiyah, dia akan hidup dalam keridhaan, dalam kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan kebaikannya walaupun sedikit, lebih banyak kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, dia kembali ke neraka hawiyah. Nah, jadi kita sangat perlu kepada pahala, dan Allah mengetahui itu, maka Allah perbanyak pahala sembahyang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faja'ala kulla salatin bi ashrin bahwa khamsun fil his khamsun bis sawab. Allah jadikan tiap-tiap sembahyang itu dengan 10, maka dia 5 pada kenyataannya, tetapi 50 pada pahalanya. Sembahyang itu 5 kali aja sehari, tapi pada pahalanya sama dengan 50 sembahyang. Wa idza fa'alta bil jamaah kanat kullu wahidatin bi 25. Nah, bila sembahyang tadi berjamaah, sembahyang berjamaah, maka itu menjadi 25 kali. 25 kali ganda, 25 kali lipat ganda. Wa tudha'abu bi ashrin, ditambahkan, dilipatkan 10. Fasarat mi'atain wa khamsin fi kulli salah, maka jadilah tiap-tiap satu sembahyang itu berjamaah nilainya 250 kebaikan. Nah, kan satu kali sembahyang 10. Nah, ditambah kalau berjamaah 25. Nah, 25 kali 10 berarti 250 satu waktu. Nah, 5 waktu berarti 1250. Nah, itu kalau sembahyangnya berjamaah di tempat yang biasa. Kalau sembahyangnya berjamaah di tempat yang mulia di Masjidil Haram, nah tambah lagi pulang 100.000. 100.000 kali ganda. Sembahyangnya di Masjid Nabawi ditambah 1000 ganda. Nah, ditambah lagi sembahyang berjamaah, imamnya pulang imam orang yang mulia, lipat ganda lagi pahalanya. Kehebatan imam ini menentukan banyaknya pahala. Makin imamnya orang yang baik, pahala makin banyak kita mengikut di belakangnya itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as-salah khalfa maghfur ghafarallahu. Sembahyang di belakang orang yang diampuni oleh Allah, di belakang pun diampuni oleh Allah. Kalau sembahyang di belakang orang yang dimuliakan oleh Allah, imamnya orang mulia, di belakang pun jadi orang yang mulia. Nah, makanya imam itu dipilih. Kan dalam agama ada pemilihan imam. Nah, imam itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Karena imamnya menentukan yang di belakang. Kalau imamnya orang mulia, di belakang jadi orang mulia. Kalau imamnya orang yang diampuni Allah, di belakang semuaan maghfurun, diampuni oleh Allah. Ditambah lagi imamnya pulang, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Jadi makin banyak kebaikan, tentu akan membawa keselamatan kepada kita. Makin banyak kebaikan, maka harapan selamat itu ada pada kita. Wa kana Allah dzul fadlil azim, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anugerah yang besar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.